Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan. Jadi pada kesempatan pada hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai final project kami mengenai desain alat bantu pemindahan drum berbasis prinsip ergonomi. Jadi kami di sini ada 4 anggota tim yang untuk mengerjakan ini, yaitu saya sendiri Praditya, Mas Raihan, Mas Jamil, dan Mas Chandra. Oke, untuk nextnya latar belakang kenapa kami mengambil tema ini adalah aktivitas manual handling yang dilakukan di salah satu industri di tempat kami bekerja itu ada suatu pekerjaan untuk make up loop oil dengan kapasitas 200 liter dengan beratnya sekitar 176 kilogram. Namun dengan tempat yang crowded sehingga memaksa kami sebagai pekerja untuk melakukan pemindahan secara manual tanpa alat bantu. Nah, karena tanpa alat bantu ini menimbulkan beberapa resiko yang bisa terjadi, yaitu cedera punggung, kelelahan, resiko tumpahan, ataupun potensi tergelincir atau terjatuh saat proses pemindahan. Sehingga aktivitas manual tanpa alat bantu ini membutuhkan gaya dorong dan tahan yang besar dalam waktu yang lama sehingga meningkatkan resiko dan penurunan produktivitas kerjanya. Ini latar belakangnya. Kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu eh, aktivitas mindahan drum 200 liter secara manual menimbulkan berbagai persoalan ergonomi yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan yang pertama, bagaimana postur kerja-pekerja tanpa alat bantu ditinjau dari segi antropometrinya, bagaimana desain alat bantu dorong drum troli yang ergonomis bekerja sesuai dengan data yang sudah kita punya, lalu kemudian berapa konsumsi energi dan waktu istirahat antara antara kerja manual dan dengan alat bantu. Lalu bagaimana seberapa besar resiko ergonomi berdasarkan analisis biomekanika dan bagaimana perbandingan postur resiko sebelum dan sesudah penggunaan alat bantu. Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu tujuannya adalah yang pertama menganalisis proses kerja menggunakan metode REBA pada kondisi existing. Kemudian yang kedua menghitung beban kerja pada proses pemindahan drum. Kemudian mengevaluasi perbaikan postur dan risiko ergonomi sebelum dan sesudah menggunakan alat bantu. Dan menilai konsumsi energi dan tingkat kelelahan pekerja pada kedua kondisi tersebut. Kemudian manfaat penelitiannya adalah manfaat praktis bagi industri melalui penerapan alat bantu dorong drum troli untuk meningkatkan efisiensi kerja, peningkatan keselamatan dan kenyamanan kerja, kemudian adalah wawasan baru bagi pembaca maupun praktisi industri mengenai penerapan prinsip ergonomi dalam desain alat bantu manual handling. Selanjutnya untuk di landasan teori sebagai bahan untuk kita melakukan proses penelitian yang pertama adalah antropometri, di mana antropometri adalah ilmu yang mempelajari ukuran dan proporsi tubuh manusia. Dan berdasarkan ISO 2017 merupakan dasar penting untuk merancang alat, fasilitas, dan lingkungan kerja. Sedangkan menurut Pesan dan Haslegrave di 2018, di mana antropometri itu membantu untuk menyesuaikan dimensi alat dan ruang kerja guna menciptakan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi. Jenis antropometri itu dibagi dua, statis dan dinamis, dan secara penerapannya itu menggunakan 5 sampai 95 presintensil untuk membantu minimalkan resiko cedera, peningkatan KM dan produktivitas kerja. Selanjutnya, next. Oke, kemudian yang kedua adalah biomechanics dan manual handling design. Jadi di sini kami mempelajari terkait prinsip-prinsip utama dari biomechanics yaitu gaya dan torsi, postur yang netral, punggung lurus hindari membungkuk, kemudian keseimbangan, distribusi beban merata pada kedua kaki. Kemudian kita juga mempelajari faktor risiko yaitu berat dan jarak beban, frekuensi, postur kerja, serta kondisi lingkungan. Dan dari desain ergonomis, mengoptimalkan tinggi angkat, hindari gerakan memutar, gunakan alat bantu, troli, dan alat lainnya. Kemudian di evaluasi risiko, kita menggunakan metode REBA, Rapid Entire Body Assessment, di mana ada beberapa skor 1-15. Oke, lanjut. Dan yang ketiga, kita mempelajari juga terkait fatigue dan energy consumption. Consumption yang pertama terkait kelelahan, itu faktor utamanya penyebab kelelahan tersebut menurut Fadilah dan Wibowo adalah
kecepatan dan frekuensi gerakan, kemudian durasi aktivitas, semakin lama bekerja maka kelelahan semakin meningkat, kemudian postur yang tidak ekonomis. Pengukuran kelelahan ini dapat dilakukan dengan melalui pengukuran heart rate. Semakin tinggi heart rate-nya maka semakin besar pula fisiologis beban di tubuh. Kemudian konsumsi energi, faktor yang mempengaruhi adalah berat beban, frekuensi aktivitas, postur dan ergonomi, dan kondisi lingkungan. Oke, lanjut. Oke, untuk metodologinya penelitian yaitu adalah kita mulai dari perumusan masalah, kemudian setelah itu pengumpulan data yaitu pengumpulan antropometrinya, dimensi tubuh pekerja, kemudian juga biomekanik dan manual handling, kemudian juga fatigue and energy consumption-nya meliputi detak jantung dan konsumsi energi. Kemudian setelah itu data sudah dikumpul, kemudian kita melakukan pengolahan data dan usulan perbaikan. Data diolah untuk merancang drum troli sesuai hasil antropometri dan mengevaluasi perubahan beban kerja konsumsi energi. Kemudian juga setelah pengolahan dan perbaikan kita melakukan pembahasan dan analisis, yaitu dilakukan analisis risiko ergonomi dan efektivitas rancangan alat bantu terhadap pengurangan risiko kerja. Setelah itu kesimpulan dan kemudian penelitian selesai. Untuk pengumpulan datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data antropometri dari pekerja. Data antropometri dikumpulkan untuk mendukung perancangan alat bantu dorong drum troli yang ergonomis dan sesuai dengan dimensi tubuh pekerja. Tujuannya adalah menentukan ukuran ideal alat bantu. Kemudian respondennya di sini ada 12 pekerja, 6 laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian pengukuran meliputi dimensi tubuh dan tangan. Parameter yang diukur yaitu tinggi badan, tinggi siku berdiri, panjang lengan bawah dan tangan, lebar bahu, dan tinggi pegangan optimal. Nah, kemudian adalah eh, ini merupakan dari kondisi aktivitasnya, yaitu jenis bebannya drum baja isi cairan. Metodenya bisa sliding, tarik, jarak kurang lebih 8 meter. Permukaan lantainya beton kasar, jumlah pekerja satu orang untuk sekali pekerjaan, kemudian postur kerjanya ini eh, seperti membungkuk dengan fleksi punggung 30-40 derajat, siku 90-110 derajat, tangan kurang lebih 80-90 cm dari lantai. Kemudian fatigue dan energi consumption-nya. Berikut ini adalah data daripada fatigue dan energi consumption, yaitu ketika yang pertama adalah hubungan antara benda dengan berat benda dengan heart rate pada proses sliding drum 176 kilo. Lalu kemudian juga hubungan antara berat benda dengan heart rate pada proses sliding drum kosongnya. Selanjutnya mengenai pengolahan data dan usulan perbaikan, di mana antropometri kita menggunakan 3 desain. Desain for extreme, tinggi pegangan, kemudian desain for adjustability, itu yaitu kita menggunakan quick lock clamp untuk menahan bibir, kemudian desain for average yaitu grip diameter, di mana ada lima parameter yang kita jadikan acuan dalam melakukan desain yang ergonomi, yaitu panjang troli bar, kemudian lebar handle, diameter handle, jarak antara roda, dan tinggi min sampai maksimumnya. Untuk persentensilnya kita menggunakan P5, P50, dan P50. Next. Kemudian di bagian biomekanik kita menggunakan aplikasi reba, yaitu kita mengukur reba untuk bagian neck, trunk, dan legs, kemudian reba load, kemudian reba upper arm, lower arm, dan rise, dan reba coupling serta reba activity, sehingga kita mendapatkan skor dari hasil analisa reba itu ada skornya 9, di mana secara tabel itu dia berada di antara 8 sampai 10, sehingga kita menyatakan bahwa ini adalah kategori high risk dan perlu investigasi serta implementasi perubahan segera. Kemudian untuk area fatigue dan energi consumption, itu objek penelitiannya kita menjadi bagi dua, yaitu drum berat dengan
kurang lebih 175 kilogram dan berat gram kosong itu 25 kilogram dan dipindahkan sejauh kurang lebih 8 meter oleh satu orang. Dan data yang dikumpulkan kita mendapatkan heart rate sebelum dan setelah, kemudian estimasi energi dan perhitungan METS yaitu untuk klasifikasi beban kerja break time recommendation. Berikut adalah datanya. Dibagi dari pria dan wanita untuk mengangkut drum yang 176 kilo dan 25 kilo. Dan rata-ratanya adalah moderate heavy sampai heavy labor. Disarankan untuk segera melakukan aplikasi alat pembinaan drum yang ergonomis. Dan berikut adalah data-data perhitungan terkait fatigue dan energy consumption dari korelasi dan match serta break time activity. Baik, kemudian dari pengolahan data yang sudah disebutkan sebelumnya, maka kita mendesain suatu alat bantu, yaitu pemindahan drum secara manual. Karena pemindahan drum secara manual berisiko tinggi, yaitu high risk. Penggunaan alat pemindahan drum ini ketika kita analisis menggunakan ErgoFlow, yaitu dengan metode Reba, yaitu dia bisa menurunkan hingga skornya menjadi 3, yaitu di low risknya. Dengan ketika kita menggunakan ini, posisinya orang yang mendorong ini lebih bisa posisi tegak, kemudian pegangan gripnya, koplingnya baik, dan lengan bawahnya juga posisinya ergonomis. Kemudian secara biomekanika tanpa alat bantu, posturnya jadi membungkuk, sudut lengan tidak netral, dan beban berat meningkatkan tekanan pada punggung dan pergelangan tangan. Sehingga dengan alat bantu ini bisa mengurangi resiko daripada cedera pekerja. Kemudian dari fatigue and energy consumption-nya, yaitu beban 176 kilo korelasi fatigue versus energi di R1 yaitu linear. Kemudian peningkatan kecepatan meningkatkan DNI dan match 176 kilo, match naik 3,8 sampai 6,7. Kemudian jika 25 kilo match di 2,8 sampai 5,7. Waktu istirahat meningkat sering beban berat. Beban ringan tidak memerlukan istirahat tambahan. Implikasi ergonomi, penggunaan alat bantu, pengendalian kecepatan, pengaturan frekuensi, dan rotasi istirahat mikro menurunkan kelelahan, risiko cedera, dan meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian kesimpulannya yaitu adalah penggunaan alat bantu pemindahan drum meningkatkan ergonomi dan mengurangi beban kerja, postur kerja lebih sesuai antropometri, kemudian skor banyak turun dari 9 ke 3, kemudian pemindahan drum 176 kilo manual, konsumsi energinya 4,33 sampai 7,33 kilokalori per repetisi. Kemudian juga alat bantu ini menurunkan risiko ergonomi, mengurangi kelelahan dan meningkatkan keselamatan serta efisiensi kerja. Rekomendasinya adalah gunakan alat bantu secara konsisten untuk beban berat, berikan pelatihan postur ergonomis bagi operator, lakukan pemantauan denyut jantung dan tingkat kelelahan rutin. Kembangkan desain alat bantu berdasarkan data antropometri lokal untuk optimalkan kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas. Oke, mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.